beberapa hari belakangan nih di grup-grup Facebook, grup-grup WA lagi rame bahas soal ultras versus mahasiswa nih. Ultras itu apa sih sebenarnya, Om Nyong? Kalau boleh tahu, Om Nyong, itu cerita yang sebenarnya yang terjadi di lapangan saat itu tuh bagaimana, Om Nyong? Oknum yang berorasi itu kita meminta keterangan dan memberikan satu permintaan bahwa kalau memang mau orasi tolong jangan sampai menghina begitu. Tapi saat pas momen dong meminta klarifikasi, nah disitulah terjadi terjadi miss. Dianggap anak-anak mau buat ribut, mau buat apa. Tapi faktanya tidak terjadi apa-apa. Dan Halo, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas yang rem. Oke, siap. Beta ini hari ditemani orang enak lah, orang biasa. Orang enak yang akhir-akhir ini sedang ramai disebut nih juga. Oke, untuk lebih lengkapnya, potong kenalan langsung dari abang-abang berdua ini. Oke, pertama dari Om Nyong dulu. Perkenalkan diri dulu. Ya, saya Yungki Asadoma, Ketua Umum Ultras Victory. Siap. Oke, kalau kakak? Saya Melasi, Sekretaris Ultras Victory. Oke. Kenapa beta undang Om Nyong dan Om Mel di sini? Karena kemarin juga sempat hangat jadi pembicaraan dan di sini kau mau beritahukan kalau ultras itu siapa sebenarnya di sini, Om Nyong ya. Jadi supaya teman-teman, saudara yang nonton itu tahu ultras itu siapa sebenarnya. Oke, kita mulai ya, Om Nyong. Beberapa hari belakangan nih di grup-grup Facebook, grup-grup WA lagi rame bahas soal ultras versus mahasiswa nih. Ini kata-katanya agak kurang enak sebenarnya. Ada juga sudah berkembang ke premanisme versus mahasiswa. Jadi beta mau tahu ultras itu apa sih sebenarnya, Om Nyong? Oke, beta berusaha menjawab ya. Jadi sebenarnya kita menjawab tadi sebenarnya terlalu berlebihan dengan ultras mahasiswa, ultras preman versus mahasiswa. Ultras itu sebenarnya dia berdiri untuk ikut membantu mendorong kemajuan NTT saat dipimpin oleh Bapak Victor Buntiru Leskodat dan Bapak Yosef Netoi selaku NTT dan Wakil Gubernur NTT. Siap. Jadi ultras bukan organisasi preman. Semua anak-anak ultras rata-rata sarjana. Berarti mantan mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Jadi siap. Tidak ada sedikit pun kita bermusuhan sama mahasiswa, karena kita pernah di jalan berdemo juga sama seperti mereka, dan kita ikut mendorong kalau mereka mau berdemo. Jadi saya membantah kalau kita sedang tarung sama mahasiswa. Itu tidak sama sekali. Iya, tidak sama sekali. Kalau mau dilihat dari video-video yang beredar juga kan itu cuma potongan-potongan. Faktanya memang tidak ada benturan fisik, di situ, nggak ada kontak fisik. Jadi saya pikir ya pengadilan netizen memang kadang agak aneh. Kalau boleh tahu, Om Nyong, itu cerita yang sebenarnya yang terjadi di lapangan saat itu tuh bagaimana, Om Nyong? Oke, jadi begini. Saat itu ada
beberapa anggota ultras itu sedang melakukan kegiatan di daerah sekitar Poldas itu. Oh. Jadi terus bersamaan dengan itu ada demo mahasiswa dari adik-adik Cipayung. Ya, akhirnya karena kebetulan ada di situ, mereka ikut menonton. Jadi demo itu sudah berlangsung sekitar 1 jam lebih. Tiba-tiba ada seorang anggota demo berorasi. Saat dia berorasi itu ada kata-kata yang sedikit tidak elok, tidak pantas, menghujat pimpinan atau gubernur kita. Nah saat itu kemudian anak-anak ini yang hanya beberapa orang agak tersinggung juga lah. Jadi mereka berusaha bukan mau bermaksud apa-apa, karena cuman berenam bagaimana bisa kan membubarkan mahasiswa. Dan bukan Cipayung yang kita jadi sasaran, tapi oknum yang berorasi itu. Kita mau minta, anak itu mau minta keterangan dan memberikan satu permintaan bahwa kalau memang mau orasi, tolong jangan sampai menghina, karena bagaimanapun Pak Gubdi juga punya pendukung. Ya begitu. Tapi saat pas momen dong mau minta klarifikasi, siap. Nah disitulah terjadi terjadi miss. Dianggap anak-anak mau buat ribut, mau buat apa. Tapi faktanya tidak terjadi apa-apa, dan fokusnya memang cuma sama oknum itu. Mahasiswa yang lain tetap berdemo, tetap berorasi. Biarkan saja, karena memang kita tidak ada urusan dengan adik-adik dari Cipayung secara kelembagaan ya. Tidak ada urusan. Ya begitu peristiwa kita, lalu kemudian terekspos dan jadi ramai satu Indonesia. Itu kalau boleh tahu apa sih kata-kata yang dilontarkan sampai teman-teman tuh bereaksi gitu? Katanya dari teman-teman dari ultras juga ada orang bilang maki lah ke mahasiswa. Itu betul Pak Om? Jadi begini dia punya ini. Jadi dia berteriak suruh tangkap Victor Laskudat. Seakan-akan Pak Gubdi ini adalah seorang penjahat. Jadi itu sangat enak didengarkan. Kalau demo masalah di Semau, masalah PPKM dan sebagainya, itu kan ada aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebenarnya aturan hukum itu yang dipakai, ya kan? Kan kemudian lu teriak-teriak untuk tangkap penuh. Itu kan jalur ekstra. Jadi ketika mau didekati adik yang berorasi ini, dia menghindar. Kalau teman-temannya kemudian juga berusaha melindungi dia. Nah, beberapa saat, tidak sampai 10 menit, 5 menit itu terjadi aksi reaksi kan. Jadi kalau ada kata-kata umpatan yang keluar, ya kita tahu lah kalau dalam situasi begitu kan, panas ya cuma sekedar begitu. Soalnya ada kerusuhan, soalnya ada pemaksaan atau tindakan-tindakan yang ekstrim, tindakan kriminal. Kalau
Om Nyong dan teman-teman di Ultras sendiri melihat demonstrasi kemarin tuh seperti apa sih? Ya demonstrasi itu kan satu bentuk kehidupan berdemokrasi. Jadi Betul. ketong sangat mendukung itu demonstrasi. Tapi kan ketong harus ingat, kalau kita berbicara demokrasi, demokrasi itu jangan dipahami sebagai sebuah kebebasan mutlak. Tapi demokrasi itu ada batasannya. Batasan-batasannya kan ada. Nah, presiden kan tidak seumur hidup. Betul. Dia hanya 5 tahun, gubernur juga begitu. Itu kan batasan-batasan dalam demokrasi. Lebih dari itu, demokrasi juga membatasi orang untuk berujar bukan karena demokrasi lalu ketong seenaknya maki apa semua. Itu tidak ada dalam demokrasi, itu tidak beretika. Itu yang ketong lihat. Jadi kalau dia mau berdemo, ketong akan dukung sepenuhnya. Bila ketong boleh berdiskusi, ketong terbuka, tidak ada masalah. Tapi ketika demokrasi itu dilakukan dengan melampaui batas, ya pasti akan jadi kacau kan. Betul. Terus apa nih Om Nyong? Itu kemarin sudah terjadi. Ya. Dan itu ketusan bisa orang kubal togor Ya, ditar ontong. terjadi. Dia suruh naik di sosial media, di Facebook dan lain-lain itu, dan pada akhirnya Ultras disematkan seperti apa? Dijustifikasi sebagai preman begitu. Akhirnya bahasa yang keluar seperti itu. Ya. Itu tanggapan dari Om Nyong dan teman-teman bagaimana? Ya, beta mulai ungkap dari hubungan kelembagaannya. Siap. Jadi Ultras dengan mahasiswa itu bukan orang asing. Ketong pernah beberapa kali membuat kegiatan itu kelompok Cipayung juga ketong undang dan dong hadir. Siap. Jadi sebenarnya ketong ada masalah dengan mahasiswa. Untuk apa ketong buat masalah dengan mahasiswa? Ketong ada untung. Betul. Jadi tuduhan itu cuma dibuat oleh segelintir orang yang mungkin sonde suka dengan Ultras atau lebih jauh lagi ke Pak Gubernur. Kita pikir mungkin ini ada indikasi bahwa nuansa politik lebih bermain di sini daripada substansinya. Jadi kata preman sendiri sebenarnya sonde pas disematkan pada Ultras ya. Kalau Ultras bukan tukang palak kok. Ultras ini pernah palak orang, Ultras ini pernah digaji oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah daerah ini pernah membayar Ultras. Siap. Ultras ini pernah melakukan hal-hal yang betul-betul di luar. Jadi stigmatisasi terhadap Ultras sebagai preman sebenarnya sangat disayangkan. Cuman ketong sebagai anak-anak Ultras, potong sana ada beban, potong enjoy saya dan menikmati ini. Mungkin ini ya harus dilewati oleh Ultras. Kalau boleh tahu Om Nyong, Ultras sendiri dibentuk untuk apa dan suhu berapa lama sini Ultras? Ultras itu deklarasi dibentuk pada tahun 2018 bulan Februari, deklarasi tanggal 15, deklarasi serempak seluruh NTT. Ultras itu pertama relawan dia. Ya. Relawan setianya Pak Victor Leskodat. Itu dibentuk untuk ikut membantu memenangkan pasangan Victor Leskodat Yosef Nesoi. Lalu ketika kita sudah memenangkan pertarungan, Ultras kemudian bergeser menjadi sebuah organisasi yang berupaya ikut mendorong, membantu dan mengontrol pemerintahan Pak Victor dan Pak Yosef selama kepemimpinan mereka. Jadi Ultras itu juga sering memberikan kritikan dan masukan kepada
Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur. Jadi bukan sekedar hanya dukung menang Oh ya, lalu kita bukan sekedar nonton pendukung yang pendukung setia yang cuma menonton terus hanya diam ketika ada kekeliruan. Sering Ultras melakukan kritik terhadap pemerintah dan berupaya untuk memberikan rekomendasi atau memasukkan. Itu sudah dilakukan oleh Ultras. Kalau boleh tahu apa sih yang sudah dikerjakan Ultras? Tadi kan Om Nyong bilang itu untuk memenangkan paket Victory Joss waktu itu. Setelah menang, apa yang Ultras sudah buat selain fungsi pengawasan dan lain-lain tadi yang sempat singgung? Terutama di bidang pertanian ya, pada saat awal itu karena Pak Gub sendiri gencar menyuarakan penanaman kelor. Ultras bergerak di situ. Penanaman kelor mulai dari Semau, Adonara, di Alor, di Ende. Itu Ultras kemudian bergerak di situ di pertanian. Terus setelah itu Ultras membuat beberapa event, termasuk pada saat 1,5 tahun kepemimpinan Pak Febelan, Pak Yosef Nesoi, itu Ultras membuat sebuah seminar atau webinar karena tahun lalu itu sudah masuk pandemi kan. Dan itu Ultras undang semua tuh, termasuk adik-adik Cipayung, Ultras undang. Di situ Ultras memberikan ruang untuk siapapun juga boleh memberikan kritik dan masukan kepada pemerintahan Pak Febelan, Pak Yosef. Itu di Neo Aston. Jadi setelah itu beberapa kali Ultras membuat forum diskusi klub, termasuk ketika terjadi ribut-ribut pembangunan PT Semen di Manggarai. Itu Ultras membuat diskusi, tempatnya di beberapa kali di Hotel Aston. Nah itu yang sudah dilakukan Ultras, termasuk di bidang olahraga, motorcross dan Ultras lakukan sepanjang Ultras berdiri. Pada saat pandemi, Ultras membuat donor darah convalescent di PMI Palang Merah Indonesia. Itu Ultras melakukan kegiatan itu di bawah arahan langsung oleh adik saya Mel. Itu mereka buat di PMI dan melibatkan banyak orang yang mau menyumbangkan darah konvalesen. Lalu setelah itu kan Kupang NTT dilanda badai Seroja tanggal 5 April itu. Ultras dipercaya untuk membantu mendistribusikan 350 ton lebih bantuan dari Jakarta NTT Satu Hati, dari Flowomora Surabaya dan Flowomora Bali. Dan itu Ultras menyalurkannya di seluruh daerah NTT yang terdampak bencana dan tidak dibayar, tidak digaji. Jadi itu yang Ultras kerja. Kalau beta kepingin tahu, tadi kan yang Ultras sudah buat dan lain-lain. Kalau ke depan, apa sih yang mau Ultras buat ke depan? Sebenarnya Ultras itu ada di segala bidang, tapi ada 3 bidang utama yang Ultras konsentrasi. Apa itu? Jadi yang pertama pertanian. Pertanian itu salah satu hasil yang kita anggap sebagai fenomenal nanti. Itu anak Ultras ada satu daerah di Silu. Silu tuh di Jalan Raya Timur, setelah Camplong belok ke kanan. Masuknya sekitar 16 km ke dalam. Yang kemarin Pak Gub ikut penanaman jagung di Silu. Itu Ultras yang buat. Jadi di situ
ada satu air terjun Ya. yang ya namanya air terjun pasti indah. Tapi akses jalannya dan air terjun itu masih hutan. Disitulah ada 4 anggota ultras yang luar biasa bersama para petani yang ada di Silu dan anak seorang kepala desa Ya. membangun jalan ke arah Silu, lalu membuat Silu itu menjadi air terjun bertingkat 3. Nanti satu saat pasti semua orang akan kenal itu daerah. Tapi yang luar biasanya adalah membangun itu daerah Ya. dari nol, dari hutan betul-betul dengan segala kemampuan yang ada. Sampai sekarang jadi dia punya jalan masih pengerasan. Tapi kalau ketemu di sana, walaupun dia lewati batu dan medan yang sulit, tapi kalau sulit itu terjun perasaan Pasti. capek hilang karena dia punya ini luar biasa. Itu begitu. jadi itu yang motori itu Pak Petra Ya. yang juga viral. Jadi Pak Abi, ada 4 orang Tanah Ultras, Pak Sem dan Pak Roy. Tong juga ikut kemarin penanaman pisang kapok, karena pisang kapok ini sudah mulai langka di Kupang. Itu sudah cari setengah mati. Ya, Cina butuh. Nah, petani di sana itu yang membantu untuk menanam kapuk dan jagung itu dari Ultras. Nah, itu bidang pertanian dan pariwisata. Ya. Nah, tanggal 7 besok itu di Sumba Barat Daya, anak Ultras akan menanam 2 hektar bawang dari target 30 hektar. Tanggal 7 di Surabaya, di Sumba Barat Di Sumba. Daya. Iya. Jadi itu yang sementara dilakukan oleh Ultras. Termasuk begini. Kan tadi saya bilang ada 3 kan. Iya. Yang pertama itu pertanian. Pertanian tadi itu. Penanaman jagung, pisang, terus bawang. Iya. Terus, Lalu kita akan membuka lahan juga di beberapa daerah yang sudah menyiapkan lahan untuk tanaman porang atau pohon porang. Porang. Gitu. Lalu kalau di bidang pariwisata, Siap. ini sudah lagi berjalan untuk membangun sebuah kafe budaya di Dinas Pariwisata, namanya Tambaring Cafe. Tambaring Cafe. Ya, Tambaring itu bukan pohon tapi Pohon tingkatan tambaring. dari tanpa bawa mengeringan. Tambaring ya. Itu Tanpa ada bawa di- mengering ya. ya. Oke. Bisa jadi informasi center tentang wisata di NTT. Oh. Lalu nanti ketong mau buat begini. Nah, itu beta terinspirasi dari pada tahun 90-an itu Pak Yop Ave pernah buat Visit Indonesian Year. Jadi itu tulisan dia muat di seluruh transportasi, mulai dari udara, laut, darat, bis apa semua. Iya. Hasilnya waktu itu cukup signifikan dengan peningkatan wisatawan datang ke Indonesia. Nah, di NTT ini kan cukup banyak tempat-tempat wisata yang belum disentuh. Betul. Salah satunya itu Silu yang baru ketemu buat itu. Iya. Sebenarnya satu PR besar bahwa masyarakat itu harus diedukasi bagaimana pentingnya mengelola daerahnya yang punya potensi wisata. Makanya Ketong Ultras membuat satu tagline, masyarakat NTT sadar wisata. Itu nanti kalau bisa Ketong dengungkan setiap hari di ini, kalau ada dana Ketong akan buat semacam stiker atau apa, Iya. tempelin di mobil di apa. Nah, sama kayak kalau misalnya Ketong di Jungle Land atau
apa kan tiba-tiba orang tempel di belakang mobil ini. Itu iklan kan. Yang kedua, kita akan menghimbau kepada kita punya wisatawan lokal. Kalau bisa jangan konten ya, pamer foto di tempat wisata daerah atau provinsi lain. Lalu kita akan ajak untuk kunjungi semua tempat wisata yang ada di NTT yang belum dong lihat. Karena beta anggap itu adalah salah satu cara untuk membangkitkan wisata. Kita harus mencintai ketemu daerah dulu, baru kita bisa undang orang datang ke NTT. Kita belum pernah lihat ataupun wisata, tapi kita bisa lihat di Bali, di Lombok, di mana kan itu harus dirubah dengan pola pikir. Karena ketemu tempat sendiri indah kan? Iya, betul. Begitu. Nah, kalau di bidang pendidikan, kita melihat bahwa era sekarang ini kan nanti S1 tuh sonde terlalu dibutuhkan lagi, di pelompatan oleh S2. Tetapi kan sonde semua orang bisa studi kan. Nah, beta tahu, tapi menurut data yang kita terima bahwa di NTT sebenarnya orang putus sekolah sekarang di SMP. Dia rata-rata melanjutkan SMA itu agak susah. Nah, itu Ultras akan mendata dan berupaya untuk minimal anak yang bersekolah itu sudah tamat SMA, jangan putus di SMP. Begitu. Kita akan data seluruh sekolah. Kira-kira lulusan SMP yang melanjutkan studi itu ke SMA itu berapa persen? Kalau memang sangat tinggi dia punya angka putus sekolah, nah itu akan berupaya untuk meningkatkan supaya dong harus lulus SMA minimal. Karena kan ketika S2 yang diutamakan, kan dia senggangnya agak jauh tuh di SMP itu. Jadi minimal dia harus SMA, begitu. Jadi itu tiga program utama Ultras yang akan Ultras kerjakan. Jadi pertanian ketong kerjakan dan punya target-target lain untuk ketong kerjakan. Pariwisata juga, ada ketong akan di setiap daerah Ultras ketong minta anak-anak untuk mencari satu destinasi baru dengan swadaya sendiri. Swadaya? Ya, semua yang tadi Om Nyong cerita tanam bawang, tanam pisang itu swadaya? Swadaya sendiri. Jadi kan masyarakat harus sadar dia punya potensi wisata itu bisa menggerakkan ekonomi. Iya, pasti. Sekecil apapun juga. Jadi kalau misalnya bisa mampu membuat homestay satu aja atau dua, orang yang kalau sampai di situ dia rasa capek dia mau menginap. Bahkan seminggu sekali ada duit 100.000 dia keluar, itu sudah cukup membantu kalau di daerah pedalaman, di daerah desa. Begitu. Nah, itu yang akan Ultras upayakan ke semua daerah di NTT. Jadi bagaimana tiap-tiap Ultras di kabupaten itu menemukan satu destinasi baru wisata di tempatnya, lalu dibangun kemudian dibuat homestay, lalu diiklankan, kemudian mendatangkan turis ke tempat itu. Karena kalau sudah mampu itu minimal pasti ada ekonomi yang jalan di situ. Terus ini Om Nyong, beta mau tanya. Ini Om Nyong harus jujur, Pak. Ya. Di bubur kacang hijau. itu bubur. Di seberapa tahun kepemimpinan Victor Jos? Dari tahun 2000. 3 tahun. 3 tahun. Di 3 tahun kepemimpinan Victor Jos ini, penilaian dari Ultras sendiri bagaimana? Begini. Banyak orang yang sudah tahu, dan bagian komunikasi ya. Itu juga tidak gencar untuk publikasinya ke masyarakat, informasinya tidak sampai. Kalau mau jujur, Pak Fidelan, Pak Joseph sudah maksimal melakukan apa yang harus dilakukan dan memenuhi
janji-janji kampanyenya. Oke. Ya, itu kalau orang ingin tahu, memang karena jarang diekspos sehingga kesannya Pak VBL belum berbuat apa-apa nih sampai ke 3 tahun. tahun ketiga pemerintahan Pak VBL. Tapi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh Pak VBL. Membangun infrastruktur jalan di mana-mana, terus pertanian juga dia sangat konsen, dan beta belum pernah tahu apa ada gubernur yang jalan sampai ke pelosok daerah di seluruh NTT selain VBL. Dia soalnya kenal capek, dia selalu jalan ke daerah sini, ke daerah sini, jalan. Ya. Jadi begini, ini kan situasi ini, pandemi ini cukup mengganggu program kerja PBL. Semua orang tahu, bukan PBL aja, tapi beta rasa entah gubernur di daerah lain, bahkan presiden pun dari program kerja agak terhambat dengan adanya pandemi kan. Ya. Nah, itu harus ketong jujur juga. Jadi ketong sudah bisa menjustis bahwa dia sangat gagal atau apa. Sudah bisa begitu. Karena soalnya adil. Karena waktu kan ada terpotong mau 2 tahun nih masuk pandemi nih. Sudah 1,5 tahun toh. Dan kalau misalnya soalnya ada pandemi, berapa potong bisa bayangkan banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi satu hal yang kita tahu, pandemi pun VBL sudah pernah lelah untuk keliling NTT untuk meninjau semua lokasi pembangunan, baik pertanian, wisata maupun yang lain-lain. Kalau harapannya sendiri di sisa masa kepemimpinannya Pak VBL dan Pak Joseph Nesoy, itu Ya, harapan dari Ultras itu apa? Ya, harapan dari Ultras semoga semua program kerja dan yang sudah dijanjikan kan gini, dalam setiap kampanye dan janji kampanye kita tidak butuh 100% untuk ditepati. Di atas 50% saja itu sangat luar biasa. Itu biasa. Nah, ketong Ultras akan selalu tetap mengawal Pak VBL sampai akhir. Orang yang akan berdiri sampai akhir untuk mengawal dan ikut mendorong, membantu memajukan NTT dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi harapan terbesar adalah bagaimana mewujudkan NTT bangkit, NTT sejahtera. Itu harapan yang dari awal yang dibangun oleh Pak Victor Leskodat dan Pak Joseph Nesoy kan. Dan itu tetap pada tren itu kita berada, dan akan selalu Ultras ingatkan supaya itulah yang harus dicapai. Kalau dari Kakak Mel sendiri mungkin ada mau ditambahkan ke? Apa harapan? Apa yang disampaikan oleh ketua itu sudah benar. Sudah mewakili ya. Mewakili suara dari Ultras Victory. Oke, siap. Kalau beta kepingin tahu apa sih yang Om Nyong dan teman-teman Ultras mau sampaikan untuk teman-teman mahasiswa? Jadi untuk teman-teman mahasiswa, kita sudah punya ada permusuhan atau kebencian sama sekali, karena dong ketemu adik-adik dan generasi penerus juga. Generasi penerus. Sebenarnya ada ketong punya hubungan dengan Cipayung itu dari dulu sudah ada dan baik. Kalaupun ada sedikit clash kemarin, itu bukan antara kelompok, itu oknum. Itu clash oknum. Jadi Ultras selalu mendorong berjalannya demokrasi. Kalau ada mahasiswa mau berdemo, Ultras dengan senang hati mendukung demo itu.
Kalau Jadi, bisa sama-sama. iya. Kalau memang untuk kemajuan NTT, kenapa Iya. tidak tuh? Ya. Tidak ada masalah antara ultras dengan mahasiswa, itu cuma terlalu besar-besarkan. Bahkan ketong di stigma sebagai preman. Tapi sana apa lah ketong terima karena semua ada hikmahnya, dan beta rasa saat ketong akan lanjut bekerja untuk mewujudkan entiti yang lebih baik, Iya, iya. lihat oh memang ternyata ketong memang begitu. Soalnya pernah ada niat untuk mengacaukan atau menjadi preman. Selama ini ultras bekerja, soalnya ada bantuan apapun juga. Jadi ultras bekerja dengan rela, Sukarela semua ya. sukarela semua. Luar biasa. Semoga apa yang teman-teman Om Nyong dan teman-teman Ultras harapkan untuk NTT yang lebih baik cepat terwujud ya, Om Amin. Nyong, demi kesejahteraan ketong semua juga. Ya. Oke, sip. Oke, sebelum kota akhir Om Nyong, beta ada satu titipan nih buat Om Nyong. Ada baju kaos Om Nyong dari kios kaos. Kios kaos Om Nyong. Tuh, silakan Om Nyong terima. Oke, thank you. Ini Kios kaos asli Nusa produk Tenggara. lokal nih, Nusa Tenggara Oh, dia Timur. mencoba menyanyi jogger atau itu? Iya, kalau di Jogja ya, Jogja punya Di Bali di Bali jogger. punya jogger, di Jogja punya apa? Dia nama. Punya itu Tapi sana apa yang penting kios kaos yang kios terkenal. kaos. Semoga anak-anak Jadi muda NTT Kupang, juga punya. Rame-rame membeli kios kaos ya. Siap, kios Oke. kaos itu di Kembahan bagus. Desain juga kebanyakan bernuansa NTT. Ya, Om Nyong. pasti lah. Ini kan anak NTT sendiri yang Asli. di Tambaring Scape juga dia punya lukisan apa semua coraknya NTT semua. Orang NTT semua yang buat ya. Iya. Kemarin juga sempat buat nih event ya ternyata ya. Iya. Apa lukis apa? Ya, mural. Mural ya. Itu yang juara dari lukisan dari Alor, Story of Alor itu cerita. Story of Alor ya. Ya. Luar biasa. Nah ini kota semua dekat kios kaos nih. Om Nyong. Ini di jalan Franseda. Ada ruko-ruko di sebelah kiri ya. Ini Om Nyong. Itu ada Oh itu. semua. Iya di situ. Jalan Farsida. Di sebelum SPBU-nya. Pertamina, Ya. SPBU, dan sebelum kantor Nasdem. Nasdem. Oke, siap. Oke Om Nyong, terima kasih banyak sudah Sama-sama. mau bercerita di Pasiar Oto, Kak Kemel. Siap. Dari tadi diam-diam saya nih Mengamati. mengamati saya. Om Mel kontrol sadar malah. Oke, terima kasih banyak Om Nyong dan teman-teman Ultra, sukses selalu. Semoga NTT semakin sejahtera ya. Semakin Om Nyong. maju semakin sejahtera. Semakin maju semakin sejahtera, dan kotong semua sehat lah. Meskipun di masa pandemi ini Ya, tetap jaga prokes Om Nyong ya. Ya. Supaya Terima kotong kasih bisa juga laluin. Abang Jo, Siap Om Nyong, sama-sama. dia bisa berbagi dengan ketong. Siap. Oke, Bapak saudara semua, sekian Kotong Pasiar Oto dengan Om Nyong dan Kak Mel dari Ultras Victory. Sebelum Kotong apa nih? Beta tertarik dengan lambangnya Ultras tuh Om Nyong. Nah, itu pasti punya arti toh. Ya. Lambang. Itu Om Nyong bisa cerita kok. Jadi itu Ultras itu kan dia punya ininya unity in diversity kan, bersatu dalam keberagaman. Itu kita buat itu berangkat dari pertarungan politik kotor di NTT ini lama, di mana lebih mengedepankan suku, agama dan berbagai hal yang sonde menunjukkan Kualitas NTT, betul. kualitas Iya. yang menunjukkan sentimen Itu kederaan, dan itu ketong ini adalah ketong ini bukan pewaris lagi tapi mewariskan. Nah, kalau ketong sana mewariskan sesuatu yang baik kepada adik-adik, kepada generasi kemudian, nanti ketong akan seperti lingkaran setan di situ aja terus berputar. Betul. Kota sana maju-maju. Membuat
slogannya Unity in Diversity, jadi bersatu dalam keberagaman. Siap. Karena itu merupakan satu kekuatan. Sedangkan logo yang ini adalah logo cinta terhadap NTT, cinta terhadap keberagaman, untuk menghindari segala bentuk bentuk chaos, sara dan sebagainya lah, yang soalnya membangun, yang soalnya mendidik, yang soalnya membawa NTT ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi itu maksud dari logo tangan dan hati ya. Dan Unity in Diversity. Luar biasa. Oke, Nyong, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, saudara semua, sekian ketemu cerita ini hari. Sampai jumpa di Pasiar Oto berikutnya. Bye.